Habib Ahmad bin Naufal bin Saleh bin Ahmad bin Zindan alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'ama wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-Habib al-Azam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intadama ma ba'du. Alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkhusus guru kita Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Habsyi, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di saat-saat semacam ini menjelang hari raya Idul Adha, kita dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkurban di hari raya. Tadi kita dengar apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi tentang pentingnya berkurban di hari raya. Sayyiduna Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bercerita tentang pengalamannya bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bi kabshain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, wa ana udhi bihima kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bihima, dan aku pun juga berkurban dengan 2 ekor kambing sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing. Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, wa Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak dengan sanad yang sahih, beliau mereka meriwayatkan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sunnah berkurban di hari raya. Apa ini? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka sunnat abikum Ibrahim." Itu adalah sunnah ayah kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kami peroleh apabila kami melakukan ibadah kurban tersebut?" Maka baginda mengatakan, "Hasanah, pahala, hasanah, kebaikan bagi kalian atas setiap bulu, setiap satu helai bulu dari kurban yang kalian sembelih tersebut," kata Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, 1 ekor kambing itu hitung tidak sendiri berapa banyak bulunya. Iya. Kalau domba lebih banyak lagi, sapi lebih banyak lagi, masya Allah, nggak terhitung. Dan itu di atas setiap satu helai bulu dicatat pahala dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berkurban. Bahkan orang-orang yang tulus, ikhlas berkurban di hari raya, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dhaha tayyibatan biha nafsuh muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar." Barang siapa yang berkurban dengan lapang dada, ikhlas, tulus karena Allah, maka sungguh merupakan hijab dan benteng yang akan membentengi dirinya dari siksa api neraka. Dibebaskan dari api neraka, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan dijaga, dilindungi, dibentengi dari siksa api neraka. Bahkan Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya Sayyidah Fatimah, beliau katakan, "Ya Fatimah, saksikanlah olehmu akan kurbanmu, saksikanlah olehmu akan kurbanmu, karena sesungguhnya tidak menetes setetesan pertama dari darah kurbanmu, melainkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu." Nah, Sayyidatuna Fatimah mendengar itu dari Rasulullah, bahagia dengan menyembelih kurban. Tetesan pertama yang menyentuh tanah itu, saat itu juga seluruh dosa-dosa yang terdahulu dari umur kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Fatimah menyangka bahwasanya anugerah ini khusus dari Allah untuk dirinya sebagai putri Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini khusus bakal untuk kami keluarga Nabi Muhammad SAW?" Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wahai Fatimah, ganjaran ini dikhususkan oleh Allah untukmu dan diberikan pula oleh Allah kepada seluruh umatku kaum muslimin," kata Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat, renungkan, kita berapa banyak dosa yang kita bikin dari sejak awal kita hidup sampai detik ini, nggak dihitung. Tapi itu semua digugurkan oleh Allah, diampuni oleh Allah seluruhnya yang terdahulu, semuanya hanya dengan kita berkorban di hari raya.
dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Karena itu rugi orang yang pelit, rugi orang yang nggak mau berkorban. Bahkan dalam satu riwayat, kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummu, keluar dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka itu rugi orang yang pelit. Dia punya harta banyak, dia punya uang banyak, bisa beli ini dan itu, tapi giliran berkorban susahnya minta ampun. Dia nggak mau dapat pengampunan Allah, nggak mau dapat anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang semacam itu orang yang rugi. Sampai Nabi Muhammad bilang, man wajada sa'atan li an yudahhiya falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak, beliau katakan, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban kemudian dia enggan untuk berkurban, kata Nabi, jangan dekat-dekat musala kami. Diusir sama Nabi Muhammad SAW. Gimana itu orang yang diusir sama Nabi itu nggak mau lihat lu, jangan dekat-dekat. Kan gak enak kayak begitu. Kalau yang usir orang, yang usir Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dia orang pelit. Dia punya harta, dia punya kemampuan, anugerah Allah dibentangkan, karunia Allah dibentangkan, dia berpaling. Dia malah memilih dunianya dan lain sebagainya. Orang yang merugi, khasirat dunia wal akhirah, wa dzalika huwal khusranul mubin. Karena itu baginda juga menyebutkan di dalam satu riwayat yang lain, ma amila adamiyun min amalin yawman nahri hab ila Allah min iraqatid dam. Tidak ada seorang anak Adam melakukan suatu amal ibadah di hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah daripada berkurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi menegaskan, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi khuruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Kurban yang kita sembelih di hari raya itu, kata Nabi, dia akan datang di hari kiamat kepada Allah untuk bersaksi lengkap dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, untuk bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesaksian yang dapat memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, dia akan bersaksi di hari kiamat bahwa kita ini berkurban untuk Allah, mempersembahkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Nabi menegaskan bahwasanya itu kurban yang kita sembelih di hari raya itu akan mengangkat kita kepada derajat tertinggi di sisi Allah sekejap mata. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna dam la yaqa'u min Allah bimakana qabla an yaqa'a min al-ard. Bahwasanya darahnya itu akan membawa pemiliknya naik kepada derajat yang tinggi di sisi Allah sebelum darah itu menyentuh tanah. Kita sembelih kurban itu, kambing kita sembelih, sapi kita sembelih, kan dengan cepat darahnya muncrat. Sebelum darah sampai ke tanah, derajat orang itu telah sampai kepada kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Nabi Muhammad SAW bilang, fatayyibu biha nafsa, bahagiakan diri kalian dengan kurban yang bagus di hari raya. Jangan kita pelit, beli sekalian yang bagus, kata Nabi SAW. Terus betul kata Imam Sya'rani rahimahullah di dalam kitabnya Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah fi Bayan Al-Uhud Al-Muhammadiyah, di antara hikmah kita dianjurin untuk berkurban di hari raya, ya, sampai itu katanya ulama tuh, ya, kurban itu disunnahkan, sunnah muakkad, sangat ditekankan. Setiap individu kita, setiap individu dianjurkan untuk berkurban, sekalipun bayi, bayi disunnahkan untuk berkurban. Saking ditekankannya kesunahan daripada berkurban di hari raya. Setiap individu tuh, kalau di rumah ada 10 orang, 10 orang yang berkurban di hari raya. Sangat ditekankan karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata ulama, kalau nggak mampu, minimal dalam satu rumah, dalam satu atap ada kurban yang disembelih walaupun satu. Supaya apa? Al-Imam Sya'rani di dalam kitabnya Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah fi Bayan Al-Uhud Al-Muhammadiyah, beliau menjelaskan hikmahnya tahu apa? Dalam satu riwayat itu disebut, badiru bis sadaqah fa innal bala la yatakhattas sadaqah. Bahwasanya bersegeralah kamu dengan sedekah, sebab bala tidak akan melangkahi sedekah yang kamu sedekahkan. Kalau kamu bersedekah sekarang, itu sepanjang hari dijaga oleh Allah dari bala, dari musibah. Nah, Imam Sya'rani bilang bahwasanya hikmahnya berkurban di hari raya itu kita mengasuransikan diri kita, keluarga kita, sampai ketemu hari raya tahun depan dari segala bala, dari segala bencana, dari segala musibah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kita beli kurban katakan 3 juta, 3,5 juta kambing atau sapi kolektif atau bagaimanapun, ya kita bayar cuma segitu, tapi kita asuransikan keluarga kita, diri kita sampai ketemu hari raya yang akan datang 1 tahun penuh. Murah harga asuransi semacam itu. Di atas itu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jangan kita sia-siakan.
Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini hari raya, siapa-siapa di antara kita yang mau berkorban, dia berkorban di hari raya. Dapatkan itu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara hal yang penting yang perlu kita perhatikan, bahwasanya kurban yang disembelih itu bukan ayam, bukan apa namanya, bebek atau kelinci, enggak. Yang disembelih kambing, ya, atau sejenisnya, domba, sapi atau kerbau atau unta. Cuman di negeri kita kagak ada unta. Nah, 1 ekor kambing itu mewakili 1 orang. Ya, 1 ekor sapi atau unta mewakili 7 orang. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus tadi Habib Ali juga cerita, jenis hewan yang kita sembelih itu nggak boleh ada cacat, kecacatan yang berpotensi mengurangi kadar dagingnya. Itu kata fuqaha seperti itu. Tadi Habib Ali juga sudah menjelaskan. Kemudian lain daripada itu, seperti tadi saya katakan, 1 ekor kambing mewakili 1 orang, sapi dan unta mewakili 7 orang. Dan ini ditegaskan di dalam hadis yang sahih. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Ibnu Abdullah Al-Ansari, beliau mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban fi sahihnya, bahwasanya beliau mengatakan naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'ah. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dahulu kami menyembelih, ya kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah, saat kami di Hudaybiyah. Unta atas 7 orang dan sapi atas 7 orang. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim fi sahihnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hal yang perlu kita ketahui juga, ketika kita menyalurkan hewan kurban, setelah kita sembelih, kita salurkan ke siapa? Nah, ini perkara penting teman-teman. Terkadang kurban itu ada kurban yang wajib, ada kurban yang sunnah. Kurban yang wajib itu yang bagaimana? Kurban yang wajib itu yang dinadarkan oleh pemiliknya. Katakan kita ini bilang, saya bernadar untuk berkorban di hari raya ini. Maka kurban yang dia sembelih, ya, yang dia niatkan itu, maka itu adalah kurban wajib. Jelas, itu kurban wajib. Nah, selain itu kurban sunnah. Ya, kita bilang ini sunnah daripada kurban saya di tahun ini. Sunnah berkurban. Kurban yang wajib itu kalau kita nadarkan, maka dia menjadi wajib. Nah, kalau kita udah nadarkan, maka setelah kita sembelih, kita pemilik nggak boleh mencicipinya, kita nggak boleh menerimanya. Seluruh daripada kurban itu harus dibagikan seluruhnya kepada fakir miskin, hanya kepada fakir miskin. Seluruhnya, termasuk kulit, kepala, kaki, daging dan lain sebagainya. Seluruhnya harus dibagikan kepada fakir miskin. Itu kalau kurban fardu, yaitu dan dinadarkan. Demikian juga semacam itu penyalurannya apabila kurbannya itu mengatasnamakan orang yang sudah wafat. Kadang kan kita bilang, Habib, saya mau berkorban untuk orang tua saya, tapi orang tua saya sudah meninggal. Boleh nggak seperti itu? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau memang sebelum wafat, ya, al-mayyit ini, si mayyit berpesan mengizinkan siapapun yang ingin berkorban atas nama saya izinkan. Maka ulama bilang dalam hal ini, setelah dia wafat, kalau ada orang atau keluarganya yang ingin berkurban atas nama dia, itu sah. Beberapa lagi bilang kalau tidak kalau nggak dia wasiat atau berpesan sebelum wafat semacam itu, maka nggak sah karena dia nggak berpesan. Tapi beberapa mengatakan dia mau berpesan atau tidak, sah ketika berkurban atas nama orang yang sudah wafat. Nah, atas nama orang yang sudah wafat, ya, terlepas kedua pendapat ini, intinya ketika seseorang berkurban atas orang yang sudah wafat, penyalurannya pun sama seperti kurban wajib. Pemilik nggak boleh menikmati, nggak boleh mengambil sedikit pun. Seluruhnya wajib dibagikan kepada fakir miskin. Adapun kurban sunnah, kalau kurban sunnah, sebagian dari dagingnya harus wajib diberikan kepada fakir miskin, walaupun hanya sedikit. Selebihnya bebas. Mau kita makan, mau kita bagi-bagi, mau kita sedekahkan, mau kita hadiahkan, bebas. Tetapi ingat, apapun itu, penyaluran daging kurban hanya boleh disalurkan kepada orang Islam. Kepada orang non-muslim nggak boleh. Itu harus kita ingat teman-teman. Habib, ini tetangga kita ini baik banget non-muslim. Ini kalau nggak dikasih nggak enak. Tuh sapi yang di masjid juga dari dia. Kan suka gitu. Ya, itu dari dia. Kalau kita nggak kasih, nggak enak. Kita katakan selama itu hewan kurban, setelah kita sembelih, tidak boleh kita berikan kecuali kepada orang Islam. Tidak boleh kita berikan kepada non-muslim, sebab itu jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Habis gimana dia? Kalau memang harus, ya, jangan dikasih dari daging kurban. Beliin daging di pasar,
kasih kepada dia, tapi bukan dari daging kurban. Itu aturannya. Karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang perlu kita perhatikan. Terus juga di antara hal yang penting bahwasanya tukang potong tidak boleh diberikan upahnya itu dari hewan kurban. Tukang potong tidak boleh diberikan upahnya dari hewan kurban. Mau itu dagingnya, mau itu kulitnya, kepalanya atau kakinya. Selama dijadikan sebagai upah tidak boleh. Ini yang bilang bukan ulama, bukan saya. Tapi yang bilang siapa? Baginda langsung, baginda Nabi Muhammad SAW menegaskan secara jelas. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sayyidina Ali menceritakan, beliau katakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala bulunihi fa aqsimu jilalaha wa juludaha wa amarani an la u'tiya al-jazir minha syai'an wa qala nahnu nu'tihi min indina. Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya saya ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus hewan sembelihan beliau. Sehingga beliau perintahkan saya untuk membagikan segalanya, termasuk kain penutupnya, kulitnya, dagingnya, dan lain sebagainya. Terus beliau berpesan kepada saya agar tidak memberikan tukang potong bagian darinya sebagai upah. Baginda menegaskan kepada saya, kami yang akan memberikan upahnya dari kantong kami sendiri, kata Nabi Muhammad SAW. Karena itu dari hadis yang sahih ini ulama menegaskan bahwasanya tukang potong itu tidak boleh menerima sebagai upah dari hewan kurban. Dia berhak menerima hewan kurban, dagingnya, apapun, sekalipun kulitnya, sama seperti orang-orang yang lain, bukan sebagai upah. Kalau sebagai upah tidak boleh. Tapi kalau dia terima seperti yang lain-lainnya, dia berhak mau pesan minta kulitnya juga boleh, tetapi bukan sebagai upah. Kalau upah, mestinya dia senang dapat dua, dapat bagian daging, ya, atau pesanan ini, dan dia dapat upah atas pemotongannya itu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan dari aturan-aturan fikih daripada kurban di hari raya. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang berkah, kita bisa berkorban di hari raya, bisa mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan agar guru kita Habib Ali bin Abdul Rahman diberikan sehat oleh Allah, panjang umur oleh Allah taala, para ulama yang lainnya pun demikian. Ya rabbal alamin, mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur bisa menemui hari raya dan hari raya lagi yang akan datang, dan seterusnya dalam keadaan sehat, afiat, dalam keadaan takwa, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.